Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki latihan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Anget toh suasananya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah malam kali ini anget. Insyaallah malam kali ini kita akan melengkapi apa yang kita pelajari sebelumnya terkait dengan surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Insyaallah, dan ini menjadi pertemuan terakhir sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi mulai nanti bulan Maret, April kita nanti akan libur dan insyaallah ketemu setelah Ramadan insyaallah. Jamaah rahimakumullah, surah Asy-Syarh yang kemudian kita sampaikan sebelumnya jumlah ayatnya ada 8, menjelaskan terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mereview a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad? Dan ini menjadikan Nabi Muhammad menjadi kuat dalam melaksanakan dakwah, sekalipun godaannya, tantangannya juga semakin berat. Kita sebutkan bahwa tantangan Rasul setelah peristiwa ini itu lebih berat ketika dakwah di Madinah Munawwarah. Selama Rasul berada di Makkah Mukarramah, Bapak Ibu, tidak ada perintah kemudian untuk berperang. Tapi ketika di Madinah turun perintah untuk berperang atau ghuzwah. Wa wada'na anka wizrak, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Jadi alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Kita tahu bahwa ada 3 hal yang menjadikan Nabi Muhammad masih kebayang-bayang dengan apa yang beliau lakukan sebelumnya, dan itu masih kebayang, sudah dibayang-bayang dengan kesalahan. Salah satu, 2 dan 3-nya adalah, pertama, Rasul pernah kemudian meminta tebusan dari tawanan perang Badar. Jadi mereka akan dilepaskan, tawanan perang Badar ini, kalau mau mengajarkan menulis dan membaca pada kaum muslimin. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, sebagaimana dalam surah Abasa wa tawalla, Nabi kan ditegur oleh Allah SWT terkait dengan sikap bermuka masam terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad sedang mendakwai pemuka kafir Quraisy, sehingga kemudian Abdullah bin Ummi Maktum terlewatkan, tidak mendapat perhatian dari Rasul. Kemudian ditegurlah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, karena Rasul bersikap masam, maka ditegur oleh Allah. Tapi setelah peristiwa itu, setiap kali Rasul bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, wahai orang yang karenanya aku ditegur oleh Allah, apa yang bisa saya bantu? Memberikan perhatian kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, itulah beberapa hal, sebenarnya ada 3 yang kemudian merisaukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi semua yang menurut Nabi itu adalah satu kesalahan, kekhilafan, oleh Allah semua sudah diampuni, sehingga Rasul tidak menyisakan kesalahan ataupun dosa. Nah, ini yang kemudian memberatkan pada diri Nabi Muhammad SAW. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu dalam sholawat, dalam syahadat, kemudian dalam sholat, dalam azan, nama oleh Bapak Ibu, dalam iqamat kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sampai di sini, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan, usri kesulitan, yusron ada kemudahan. Yang ini kita sampaikan bahwa ke al-usri pada ayat ke-5 itu sama dengan al-usri pada ayat yang ke-6. Tetapi
Yusron yang berarti kemudahan pada ayat ke-5 berbeda dengan kemudahan yang ada pada ayat ke-6. Inilah disebutkan satu kesulitan dapat dua kemudahan. Fa'idha faraghta fansab. Fa'idha, apabila engkau telah selesai dengan satu kewajiban, fansab, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Jadi tidak ada kemudian istilah pensiun, itu nggak ada dalam kebaikan di dunia ini. Saya pensiun ya, sudah banyak kebaikan, tidak ada. Maka selesai satu urusan, pindah pada urusan yang lainnya. Jadi selesai satu lagi, pindah lagi. Itulah disebut dengan faidza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah berharap. Nah, jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan dari sini ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Begini jamaah rahimakumullah, pernah tidak kita merasakan kesulitan dalam hidup kita? Bapak Ibu pernah merasakan? Pernah. Atau mungkin sekarang masih merasakan kesulitan itu? Mungkin masih merasakan kesulitan itu. Baik kesulitan dalam kemudian susahnya mencari pekerjaan, kalaupun dapat juga penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan pokok keluarga masih kurang, atau kemudian ada kesulitan dalam bentuk ujian sakit. Maka kita memahamkan pada diri kita bahwa Allah kalau cinta hambanya, ya Allah akan uji. Dan ujian itulah kemudian yang nanti mengangkat derajat hambanya. Maka Allah kalau ahabba ibtalahu, kalau Allah sudah cinta pada hambanya, Allah akan uji. Dan ujian itulah kemudian kita sebut dengan tohurun insya Allah, suci, bersih. Apanya? Dosanya. Selama yang kemudian diuji itu adalah kemudian sabar, ikhlas, kita tetap taat, itu maka itu menggugurkan dosa-dosa yang ada. Orang diuji kemudian dia beristighfar, bertobat, kemudian menggugurkan. Memang kita kadang perlu diingatkan oleh Allah dengan ujian-ujian yang ada. Kalau misalkan tidak ada ujian, seolah-olah merasa di atas angin, gak ada apa-apanya, gak ada kesulitan, gak ada kemudian kesukaran, tidak ada halangan, merasa sudah di atas angin, malah bahaya. Kalau misalkan burung yang sering terbang tinggi, kadang dia juga hinggap di dahan ataupun ranting pohon. Kita yang kemudian dari beberapa urusan kemudian bisa selesai dengan baik dan cepat, kadang juga dicoba oleh Allah untuk berhenti sejenak pada satu titik untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai. Inna ma'adzalikal usril mazkur sabiqan yusron wa inna ma'adzaiki farjan. Kalau ada kesulitan, Allah akan kemudian beri kemudahan, dan kemudian ketika ada jalan buntu, Allah akan berikan jalan keluarnya. Mari kita lihat dalam surah At-Tolak, Bapak Ibu. At-Tolak ini dari bagian yang terakhir, ayat kedua dan ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini wa may yattaqillaha, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Akan ada jalan keluar. Nah, syaratnya apa? Takwa. Di saat diuji, menjaga ketakwaan. Ada nikmat, untuk menjaga nikmat ini kemudian tetap bersama kita, jaga dengan ketakwaan. Ada ujian, nah untuk kemudian memohon kepada Allah agar ujian ini menjadi sesuatu yang baik, maka dijaga dengan ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi ketakwaan kemudian secara bahasa adalah takut, tunduk, patuh, kemudian taat kepada Allah SWT. Maka itu dikaitkan dengan setiap tempat dan setiap waktu, bukan dalam kondisi waktu khusus atau tempat-tempat khusus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Ya kan, artinya di kapanpun dan dimanapun. Kalau di Ramadan, Bapak Ibu, di Ramadan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu terasa ringan. Ringan artinya adalah tidak banyak pertimbangan dan pikiran. Waktu untuk sholat maghrib, waktu sholat isya, ditambah dengan terawih, ya terawih. Habis terawih pada tadarus, ikut tadarus gitu.
Banyak kemudahan-kemudahan yang kita lakukan di bulan Ramadan kadang menjadi tidak bisa dipertahankan di luar bulan Ramadan. Sedangkan ketakwaan la'allakum tattaqun itu dalam Al-Baqarah 183 itu kan kemudian dengan fi'il mudhari'. Ya, hari ini bertakwa, besok bertakwa, pada hari berikutnya pun tetap bertakwa. Jadi kita kaitkan dengan ayat tadi, dengan ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Satu kesulitan dapat dua kemudahan. Dengan syarat kemudian tetap menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka dalam surah At-Talaq ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yakin Allah akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Menurut manusia itu wah mustahil, nggak bisa keluar kita. Nggak mungkin kita bisa keluar dari masalah ini. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bapak Ibu, yang namanya rezeki apakah selalu berupa uang, Bapak? Kan tidak. Kesehatan itu rezeki juga, ketenangan itu rezeki juga, kerukunan itu juga rezeki. Napa meleh yang berupa rezeki kan banyak gitu, tidak selalu berupa uang. Tapi syaratnya adalah kita jaga rezeki itu dengan yattaqi, dengan ketakwaan. Yang kalau kita sampaikan, setidaknya kita menilai bahwa ketakwaan yang ada pada diri kita, takwa di saat dihadapkan dengan kemudahan, takwa di saat dihadapkan dengan kesulitan, itu tetap bertakwa. Ya memang kalau kita dapat nikmat kemudian bersyukur, ketika dapat ujian bersabar, itu juga bagian daripada ketakwaan. Kalau kita lihat lagi jamaah rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa adalah kemudian muncul semangat untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah syariat. Ya, itu mujahadah. Ini kan menjadi kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan dan sungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang. Ada kesungguhan. Dan Allah mengetahui ini sungguh-sungguh, ini main-main, ini mempermainkan syariat, ini mempermainkan agama, ini sungguh-sungguh. Allah mengetahui siapa yang main-main melaksanakan perintah dan siapa yang kemudian main-main meninggalkan larangan. Wah, saya akan melaksanakan ibadah puasa gitu, tapi bohong. Nah itu kan benar bermain-main dengan syariat. Wah gampang baca Al-Quran, saya akan baca Al-Quran sekali duduk hatam. Orang kemudian terus, iya bohong, tapi bohong. Nah itu berarti bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang kemudian bermain-main dengan hukum Allah pun Allah akan melakukan dia sebagaimana dia ini memperlakukan hukum Allah. Jadi mujahadah yang pertama itu adalah termasuk buah dari ketakwaan yang ada dalam diri kita. Sedangkan yang kedua kita merasakan diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah, itu namanya muraqabah. Muraqabatullah itu merasa, kita di kitab rasa. Perasaan kita itu tidak hanya merasa kemudian terus tetap maksiat, bukan, justru menimbulkan rasa malu. Ya kalau misalkan pernah dengar al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman, malu melakukan kemaksiatan di atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah kasih nikmat, manusia ini dikasih nikmat oleh Allah tapi dibalas dengan kemaksiatan. Seharusnya malu. Kok bisa ya? Orang sudah diberi banyak hal ternyata membalasnya asal-asalan. Kalau misalkan Allah tidak terima, ya Allah tarik lagi. Dikasih kesehatan tidak digunakan dalam kebaikan dan ketaatan, Allah kurangi kesehatannya. Dikasih rezeki yang berkecukupan kemudian tidak ada tanda-tanda kesyukuran, Allah kurangi rezekinya. Dikasih kerukunan dalam rumah tangga nggak ada tanda-tanda kesyukuran, ya Allah kurangi. Cekcok muncul dari anak yang keberapa dan seterusnya. Ini adalah muraqabah, itu merasa diawasi oleh Allah. Hasil dari perasaan itu digunakan untuk tidak melakukan kemaksiatan, digunakan untuk melakukan ketaatan dan melaksanakan perintahnya. Itu adalah muraqabah. Yang ketiga, ketika kita berbicara bahwa ketakwaan itu ada dalam diri kita adalah dengan muhasabah. Ya kontemplasi, evaluasi diri. Kemudian merefleksikan diri, apa yang telah saya capai, fal tangzur nafsum ma qaddamas lighat. Jadi itu apa yang sudah kita siapkan untuk hari akhir nanti.
Ketika kita diuji oleh Allah dengan kemudahan, apa yang kita peroleh dari kemudahan itu? Apakah menambah kesyukuran atau tidak? Ketika Allah kasih al-usri, kesulitan, apa yang kemudian kita peroleh dari kesulitan yang kita hadapi? Apakah bertambah tebal tingkat kesabaran kita? Apakah kemudian semakin mempertebal tingkat keberpasahan diri kita kepada Allah? Saya pasrah deh kepada Allah, pasrah. Ufawidu amri ilallah, saya serahkan urusanku kepada Allah, sudah nggak bisa saya. Kan itu. Jadi disinilah kemudian kita melihat bahwa apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita disikapi dengan ketaatan. Ketaatan itu buah daripada ketakwaan. Menjadi orang muslim yang kayak boleh asal bertakwa, kan gitu ya. Menjadi orang yang badannya kekar sehat boleh asal bertakwa. Menjadi orang yang kemudian kerjaannya adalah banyak di setiap tempat, sehingga seminggu itu kemudian banyak pekerjaannya, boleh asal bertakwa. Nah, arti takwa itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Maka kalau dalam diri kita ada nilai-nilai ketakwaan, kita bisa menilai diri kita dengan al-mu'ahadah. Ingat ya, perjanjian kita dulu dengan Allah. Bagaimana dulu kita berjanji dengan Allah? Dalam surah Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ternyata dulu kita pernah berjanji kepada Allah. Kita sudah mendeklarasikan syahadat ilahiyah bahwa kita telah berjanji, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, buah daripada ketakwaan itu adalah mengingat itu. Ingat ya, dulu kita sudah berjanji Allah sebagai Rabb kita. Ingat ya, taati ya itu. Dan terakhir bagian daripada takwa ini adalah mu'aqabah. Kadang memang kita perlu memberikan sanksi, tapi sanksi atas ketidaktaatan dengan sanksi yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Seseorang misalkan kemudian merasa malas baca Al-Quran, kasih sanksi. Apa sanksinya? Baca Al-Quran. Dipaksakan untuk membaca Al-Quran. Allahumma paksain ya Allah untuk baca Al-Quran. Itu kemudian memberikan sanksi pada dirinya. Nah, inilah buah daripada ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa fi hadha bisyaratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatan lahu annahu sayubaddalu halhu min faqrin ila ghina. Jadi ketika Rasul membaca ayat ini Bapak Ibu, itu malah menjadi kabar gembira. Akan terjadi perubahan yang semula keadaannya itu fakir, kurang, menjadi goni. Goni adalah orang kaya, cukup. Semula kurang memenuhi kebutuhan hidup, sekarang menjadi cukup. Itu fa inna ma'al usri yusra. Dulu cari kerjaan susah, tapi tetap kemudian ya ngaji didatangin, sholat 5 waktu dijaga dan dilaksanakan. Terus kemudian ya bisa sedekah kemudian semampunya, secukupnya harta yang dimiliki. Ketika Allah uji seseorang dengan al-usri, kesulitan, kok dia menjaga ketaatan, maka Allah berikan tambahan baginya. Kalau dia fakir, maka Allah kayakan, cukupkan. Wa min dha'fin ila izzatin wa quwwatin. Dari yang lemah, yang fisiknya lemah, sakit, lemah, Allah uji dan dia tetap sabar dengan ketaatan, Allah cabut rasa sakitnya dan diganti dengan kesehatan dan kekuatannya, ya kan? Wa min adawati qaumihi ila mahabbatihim. Semula Rasul itu dimusuhi oleh kaumnya, sekarang menjadi dicintai oleh kaumnya. Jazakallahu khair. Oleh karena itulah kemudian jamaah rahimakumullah, ini penjelasan terkait dengan wal azhar annal murad bil yusraini, maksud dari dua kemudahan pada ayat kelima ini adalah yusron, kemudahan satu, yang kedua adalah yusron, kemudahan yang kedua adalah al-jins liyakuna wa'dan amali jamil mukallafina fi kulli asrin. Ini berlaku untuk seluruhnya dari generasi ke generasi, termasuk juga wa yashmalu yusrud dunya wa yusrul akhirah, kemudahan mendapatkan dunia dan kemudahan mendapatkan akhirah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi kita melihat bahwa ya kayak roda, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Kalau kita diuji oleh Allah, siap-siap akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Kalau kita sekarang mendapat nikmat dari Allah, siap-siap kalau suatu saat akan diuji oleh Allah.
akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, jamaah rahimakumullah, kita juga diingatkan bahwa fala yagliba usrun yusraini, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Yang ada adalah kedua kemudahan mengalahkan satu kesulitan. Jadi orang ketika dicoba dengan kesulitan hidup oleh Allah, jangan kemudian berhenti dan kemudian nyerah. Saya nyerah ya Allah gitu. Kalau nyerah malah menjadi tidak lulus. Semakin tinggi, semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin besar dan berat cobaan yang Allah berikan kepadanya. Bukankah dulu ketika kita sebelum menikah ujianin apa Bapak Ibu? Kalau belum menikah mungkin nggak bisa makan, ya cuman kita aja nggak bisa makan, kita belum berkeluarga. Tapi kalau sudah menikah, kalau nggak bisa makan, suaminya nggak dapat harta yang cukup, maka tidak bisa menafkahi anggota keluarganya. Nah, dalam kondisi seperti itu, sabar, jaga dengan ketaatan, perlu disampaikan pada orang lain, siapa tahu orang lain bisa membantu, gitu kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Jadi menganjurkan orang lain aja tidak mau agar memberi makan orang miskin. Dia menyuruh orang lain agar orang lain yang memberi makan saja tidak mau. Bagaimana kalau dia sendiri yang disuruh memberi makan orang miskin? Analoginya adalah pasti tidak mau. Dia tidak mau. Maka tidak bisa satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Summa amara rabbuhu bimahami tatanasabu ma'a maqamihi wa ma syukri hadin ni'ami sabiqati wal lahiqa min yusrin wa zafrin. Ini kemudian menjadi pelajaran bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di saat perjalanan dakwahnya juga ada kesulitan, tapi di balik itu ada kemudahan. Gitu. Bapak Ibu masih ingat ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasul posisinya berada di Madinah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh, sudah mendekati Makkah kemudian ada kabar ditahan, tidak boleh masuk ke Makkah, padahal sudah dekat. Maka terjadilah perjanjian di sana. Setelah ada isu Utsman dibunuh orang Mekah, maka kemudian berbaiat di sana. Di sini kemudian banyak pelajaran yang kita dapatkan, antara lain adalah kesulitan untuk masuk ke Makkah. Waktu itu susah, nggak bisa masuk. Rasul gimana kita nggak bisa masuk? Sudah meninggalkan Madinah beratus-ratus kilo untuk melaksanakan umroh di Makkah. Ternyata ketika mau masuk Makkah sudah tidak dibolehkan. Itu kan menyakitkan, Mbak. Misalkan kalau dari Madinah, orang Madinah kalian nggak boleh ke Makkah sama orang kafir Quraisy, ya masih berada di Madinah. Tapi ini sudah ada perjalanannya jauh, dan sahabat itu tidak membawa perlengkapan perang, tidak, karena memang niatnya bukan untuk berperang. Oleh karena itulah kemudian Rasul, gimana ini kita tidak boleh masuk ke Makkah. Pada waktunya nanti Allah kasih kemudahan. Kalau misalkan waktu itu kemudian memaksakan diri masuk ke Makkah, orang kafir Quraisy akan membatasi, sekian hari kalian harus keluar, tapi ternyata tidak boleh masuk sama sekali. Tapi setelah gencatan senjata selesai, maka yang kita kenal dengan Fathu Makkah, itulah kenikmatannya. Tidak hanya 2-3 hari kemudian keluar, Fathu Makkah sudah dikuasai oleh orang-orang muslim. Nah itu. Fa'idha faragta fansab. Idza faragta min tabligid dakwah, wahai Nabi, kalau engkau sudah selesai mendakwahkan dan mengajak orang lain, au min jihadin, atau dari berjihad perang di jalan Allah, au masyagilid dunya wa alaqatiha, atau sibuk dengan urusan dunia, hal yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itulah fa'atba'a nafsaka fil ibadah, harus diimbangi dengan ibadah. Sesiapa dari kita Bapak Ibu yang sibuknya luar biasa, melebihi sibuknya kepala negara misalkan, ingat ya, kita punya kewajiban untuk ibadah. Sibuk boleh, tapi ibadah tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya ibadah adalah sholat 5 waktu. Itu
Wastahid fid du'a, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dalam mengajak orang sungguh-sungguh, kemudian berdoa kepada Allah agar yang diajak itu berdampak, ada bekasnya lah. Kalau diajak dalam kebaikan ada bekasnya. Maka doa inilah yang kemudian menjadi senjata orang yang beriman. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa atallahu biha ihda min salasin. Jadi sesiapa seorang muslim yang kemudian dia itu berdoa, di dalam doanya tidak ada unsur untuk memutuskan tali silaturahim atau berbuat maksiat dosa, Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 pilihan yang ada. Imma ayu ajjalalahu da'watuhu, Allah segerakan dikabulkan doanya. Wa imma ayu dakhirah fil akhirah, atau kalau tidak dikabulkan Allah ganti dengan pahala di akhirat. Kalau tidak, wa imma ayyusifa anha minassu'i mislaha, Allah selamatkan dari bahaya jika doa itu terkabulkan. Maka tidak dikabulkan oleh Allah. Itu bagi seorang muslim konteksnya seperti itu, dan itu adalah senjata kita. Maka watlub minallahi hajataka, mintalah kepada Allah kebutuhanmu. Wa akhlis li rabbika niyata warraghbah, tapi harus niat ikhlas. Nah, faidza faragta fansab itu mengajarkan kepada kita betapa timatul waktu, urgensinya waktu, pentingnya waktu. Al waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu yaqta'uka, kalau kamu tidak memutusnya, tidak mengendalikan waktu itu, maka ia akan memutusmu dan akan mengendalikanmu. Itu waktu, Bapak Ibu. Jadi jamaah rahimakumullah, fa idza faragta fansab, bagi kaum muslimin tidak ada waktu layah-layah. Ya Allah, hari ini kok nggak ada ujian ya, kayak kok hidup kok kayak adem ayem. Ya Allah, mbok saya diuji biar ada kerjaan di rumah. Kalau sudah diuji oleh Allah kemudian malah menjadi tidak kuat, maka jangan meminta sesuatu yang buruk kepada Allah untuk dirinya. Jangan, mintalah yang baik-baik. Wa hadza dalilun ala talabil istimrari fil amali shalih wal khair wa mubasharati ala ta'ah. Ini menunjukkan bahwa kita harus terus-menerus beramal soleh. Jadi Bapak Ibu, dan apalagi kita tidak tahu ya, Ramadan sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Pertanyaannya, mampu tidak? Apakah kita ketemu atau tidak? Tapi kan kemudian ada ikhtiar dari kita. Kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian kita persiapkan diri kita. Kalau sudah selesai kajian satu, pindah kajian yang lain. Sekarang ini kemudian mau persiapan Ramadan. Kalau ilmunya pendapat Imam Az-Zarnuji itu adalah ilmu hal, ilmu keadaan, ilmu yang harus dipelajari. Di saat kita akan melaksanakan ibadah tersebut harus ada ilmunya. Orang yang beribadah tanpa ilmu itu merusak. Yang pernah kita contohkan di mimbar ini adalah orang yang sholat 2 rakaat dengan ilmunya itu lebih baik dari orang yang sholat 100 rakaat tanpa ilmu, nggak tahu caranya. Maka ketaatan harus dibalut dengan ilmu. Li'anna istiqlalal waqti matlubun syar'an. Kita memanfaatkan waktu itu diminta oleh syariat. Kan ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Faraghaka qabla syaghlika, qabla syughlika adalah waktu luang, manfaatkan dengan kegiatan yang bermanfaat ketika sedang luang sebelum datang masa sibukmu. Bapak Ibu yang kemudian sekarang tidak sibuk, mana sih rasanya kayak sibuk? Nggak usah diberi kesibukan, malah nanti kaget. Ya Allah, mau rehat nggak bisa-bisa, mau ngantar anak sekolah nggak bisa-bisa karena ada acara, mau jemput suami atau istrinya tidak bisa, terikat dengan kegiatan yang berpindah-pindah. Oh kayak gini ya, capeknya kalau lagi sibuk. Ternyata ada waktu longgar, itu ternyata nikmat juga ya. Iya itu. Wa innallaha yukrihul abdal battal. Allah itu nggak suka dengan hamba yang, mohon maaf, lelat santai, nantilah. Orang yang taswif, suka menunda-nunda. Sudah selesai, sudah. Kenapa tidak bergerak pada akidah yang lainnya? Santai, nanti juga bisa kok. Itu nggak suka. Maka harus satset. Nah, itulah kemudian dimaknai bahwa
bergegas. Selesai satu urusan, berpindah pada urusan yang lain. Selesai mendakwai satu orang, maka Nabi Muhammad akan berpindah pada orang lain yang akan didakwai. Selesai berdakwah dalam satu tempat, berpindah kepada tempat yang lain, gitu. Jadi bagi kita adalah waktu itu ya kesana kemari. Waktu itu adalah kemudian kita isi. Kan sama Bapak Ibu, antara kita dengan anak kita yang paling kecil, waktunya lebih banyak siapa Bapak Ibu? Sehari semalam. Sama. Tapi kualitasnya itu yang membedakan antara waktu yang dimiliki oleh orang tua tentunya lebih berkualitas, jauh lebih berkualitas dibanding anaknya yang paling kecil yang kemudian ya masih terlengkap, masih belajar berjalan dan sebagainya. Itulah kemudian terkait dengan masalah waktu, karena dia tidak akan kembali. Ramadan yang akan datang Bapak Ibu, apakah sama dengan Ramadan kemarin? Sama apa betul? Kan tidak sama. Ramadan tahun lalu jenengan masih kelihatan muda 1 tahun dibanding yang sekarang ini. Ramadan yang akan datang kita akan kelihatan lebih tua 1 tahun daripada yang sekarang ini. Jadi beda. Jadi kalau orang mempersepsikan podo wae Ramadan tahun kemarin dengan sekarang sama aja. Tahun Ramadan kemarin juga ada buka puasa gratis, sekarang juga ada. Nah, malah yang dilihat malah buka gratis itu, bukan ibadahnya. Dan kekuatan kaki menopang badan untuk berdiri sambil melafalkan Allahu Akbar, bukan itu ternyata yang dilihat. Seharusnya kan dari sisi ibadahnya yang kemudian dilihat. Di bulan Ramadan selesai satu urusan, satu jenis ibadah, berpindah kepada ibadah yang lain. Satu yang fardu sudah selesai, pindah yang lain. Satu selesai urusan dunia, pindah kepada urusan akhirat. Selesai urusan akhirat, pindah kepada urusan dunia. Selesai urusan dunia, pindah urusan dunia yang lainnya. Jadi terus berganti-ganti, tergantung apa yang kemudian kita hadapi di depan kita. Wa ila rabbika farghab. Dan kemudian kepada Tuhanmu lah kamu berharaplah. Aqbil 'ala Allah waj'al raghbataka ila Allah wahdah. Jadi harapannya itu hanya kepada Allah. Ya Allah, ibarat gini, ya Allah, saya sudah menanam pohon ini, sudah saya siram dan saya kasih pupuk, sudah saya pagerin karena berpotensi dimakan ayam atau binatang sejenisnya. Sekarang adalah berserah diri kepada Allah, tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Nah itu Bapak Ibu jamaah, serahkan hasilnya kepada Allah. Sekarang ini kalau habis lihat media sosial terkait dengan perhitungan, caleg sudah modal sekian nggak jadi, ada perilaku ini, kadang kita ngelusi Allah kayak segitu ya. Iya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya, biar kemudian tidak ada gangguan stres atau semisalnya. Wa ila rabbika farghab. Kemudian ini didahulukan, ila rabbika memberi makna bersegera. Segeralah kepada Tuhanmu, larilah kepada Tuhanmu. Jadi kalau urusan bersifat ukhrawi kita harus bergegas Bapak Ibu. Kalau kita urusan ukhrawi, misalkan kalau kita lihat ya, untuk urusan ukhrawi, famshu fi manakibiha fastabiqul khairat. Fastabikul khairat. Ada fastabiqul khairat pada surah Al-Baqarah 184, ada dalam surah Al-Maidah 84. Dalam hal kebaikan-kebaikan harus berlomba-lomba menjadi juara. Maka hal-hal yang bersifat ukhrawi dan baik itu harus bersegera, harus disegerakan dan harus dilakukan kesempatan selama ada kesempatan. Kemudian juga wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Wasari'u ain waw alif. Nih, wasari'u, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kita terhadap yang bersifat ukhrawi, kebaikan seperti ini harus bergegas dan bersegera. Sabiku, sekarang ini adalah kemudian sabiku ila magfiratim mir rabbikum. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Sabiqu, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Jadi kalau minta ampunan harus bergegas. Nanti saya kan masih muda, mbok sekalian nanti tak rapel lah tobatnya. Istighfarnya nanti tak rapel.
mendingan nantilah ketika Ramadan saya akan istighfar dan bertaubat pada Allah sekalian di bulan Ramadan, kan bulan ampunan. Dalam hal kebaikan seperti ini jangan ditunda-tunda. Al-Quran tidak memberikan isyarat untuk menunda dalam hal yang baik, tapi untuk bergegas. Wa ila rabbika farghab, maka segera dan berharaplah kepadanya. Kemudian juga ada dan surat Al-Jumu'ah napa nggih? Punya ayat yang ke-9. Kita tarik sini tafsirnya, kita tarik surah Al-Jumu'ah. Bapak Ibu bisa bantu Al-Jumu'ah surah keberapa? Menikah 62. Kita lihat pada ayat yang ke-9 ya. Fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Ada kata fas'au, bersegeralah, maka bersegeralah ila zikrillahi wa dzarul bai', untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ada fas'au, perilaku atau amalan yang mendekatkan diri kepada Allah harus bergegas. Fas'au ini surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ada lagi fafirru ilallah, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin, surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru, maka berlarilah dengan sekencang-kencangnya ilallahi, kepada Allah. Kita dengerin adzan, nanti lanjutkan sebentar. Nah, jamaah rahimakumullah, maka fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Berlari kencanglah kepada Allah. Jadi hal-hal yang kembali kepada Allah kemudian untuk bersifat bersegera.
Kemudian kita lihat surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Surah Al-Mulk, ada apakah di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15? Ini huwallazi, lewat sini berada terjemahannya surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Ini kita bandingkan dengan urusan duniawi. Yang kita sampaikan tadi, fastabiqul khairat fas'au ila zikrillah fafirru ilallah. Kemudian wasari'u sabiqu, itu untuk kembali pada Allah. Sedangkan surah Al-Mulk ayat yang ke-15, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya. Untuk urusan dunia ya nyantai, jelajahilah, nyantai ya. Ampun ngoyo. Kalau untuk urusan dunia ngoyo ke akhirat, kemudian nyantai-nyantai untuk akhirat, terbalik. Kalau untuk dunianya ngoyo, maka akhiratnya harus napa Pak? Luweh ngoyo, lebih ngoyo. Ya kan seperti itu. Maka famshu fi manakibiha, jelajahilah. Jelajah, menjelajahi kan kemudian tidak perlu buru-buru. Seperti itu. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah sebagian dari rezekinya, hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka untuk urusan hal-hal yang bersifat ukhrawi, kembali kepada Allah, itu kemudian kita harus bergegas. Napa bahasa kudiane? Saset das des tas tes, kemudian apa? Cak-cek. Kenapa malih? Dan kawan-kawan. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, motivasi bagi kami untuk kemudian kita bersegera. Fa idza faragta fansab. Selesai dari pengajian dan budal. Pulang ke rumah, kerjain apa yang ada di rumah. Selesai melaksanakan yang wajib, kemudian melaksanakan kegiatan yang lainnya. Makatan insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.